Sahabat Skolastikat Claretian yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Salam berjumpa lagi dalam program Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan, edisi Minggu Biasa yang ke-7. Hari ini, saya Frater Giri CMF, ditemani oleh Frater Fendi CMF, akan menemani saudara-saudara sekalian untuk merenungkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyapa Frater Fendi terlebih dahulu. Frater Fendi, selamat berhari Minggu. Selamat berhari Minggu, Frater Giri. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, walaupun akhir-akhir ini di berbagai negara, berbagai daerah di Indonesia ini diguyur hujan sangat lebat. Benar sekali, Frater. Tapi melihat semangat dari Frater Fendi pada hari ini, sepertinya sudah siap sedia untuk membagikan renungannya untuk kita semua pada hari ini. Semoga saya, Frater. Tetapi Frater, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama membuka permenungan hari ini dengan doa pembuka dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil. Baik, Frater. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Skolastikat Claretian yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada hari ini kita telah ditemani oleh Frater Fendi untuk lebih jauh merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Frater Fendi,
Ya, Frater Giri. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar sangat menarik ya. Benar sekali, Frater. Saya yakin Frater mempunyai refleksi yang sangat menarik juga untuk dibagikan kepada semoga kita saja semua ya, Frater. pada hari ini. Baik Frater, kalau menurut Frater, hal yang paling menarik dari bacaan Injil ini itu apa? Oke, Frater. Langsung saja ya, Frater. Ya, silakan. Saya melihat bacaan Injil hari ini sebagai satu tantangan. Karena bagaimana Yesus menyuruh kita kalau seorang menampar pipi kiri, kita harus memberikan juga pipi kanan. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak mudah ya. Iya. Tapi tidak masalah karena anak-anak zaman sekarang itu suka akan tantangan. Ya, benar sekali. Saya katakan sebagai satu tantangan karena kalau logika Yesus ini kita terapkan di dalam kehidupan berbisnis, itu perusahaan atau orang yang berbisnis itu cepat atau lambat akan bangkrut. Benar sekali. Tapi tenang saja, Frater. Sebenarnya bukan itu, karena bacaan Injil hari ini dan jangan kita maknai secara lurus atau literaris. Sebenarnya ada 1-2 makna di balik bacaan Injil hari ini yang mau ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Itu, Frater ya. Oke, Frater. Menarik sekali. Berarti Frater melihat ini sebagai sebuah tantangan ya. Benar, Frater. Apa yang ada dalam bacaan ini merupakan sebuah tantangan. Benar sekali. Oke. Frater sudah menyampaikan tadi ada poin yang ingin dibagikan. Benar sekali. Lalu apa saja poin itu, Frater? Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini? Oke, Frater, sebenarnya itu pertanyaan yang saya nanti-nantikan. Baik, Frater, saya sebenarnya mempunyai 2 pesan yang hendak saya mau bagikan kepada kita sekalian. Yang pertama, Yesus mengundang kita untuk menjadi pembeda. Ingat ya, pembeda. Menjadi pembeda. Ya. Menarik sekali. Ada satu kalimat yang sangat menarik sekali dalam bacaan Injil tadi yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita melaksanakan hal yang sudah dilaksanakan oleh orang Farisi, orang berdosa, atau orang yang tidak mengenal Yesus, apa gunanya? Toh kita sama seperti mereka saja kan? Ya, benar sekali. Nah, justru Frater, pada kesempatan inilah Yesus mau mengajak kita agar kita harus membedakan diri dari orang-orang ini. Dan bagi saya pesan seperti ini sangat menarik karena sangat praktis untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa berikan contoh ya, Frater. Ya, silakan, Frater. Misalnya ada seorang yang marah-marah tidak jelas, lalu membenci kita, tetapi kita sebagai orang Katolik itu tidak balas marah-marah atau menghukum, tetapi justru kita mengampuni. Nah, Frater, ini sesuatu yang sangat mulia kan, Frater? Tapi di lain sisi ini merupakan hal yang tidak masuk akal ya. Nah, justru itu, justru yang sangat tidak masuk akal itu Yesus mau menggunakan itu sebagai satu pembeda. Kalau di dalam hidup bersama itu justru ini menjadi satu kesaksian yang sangat menarik bagaimana kita orang-orang Katolik atau orang-orang yang beriman kepada Yesus itu menunjukkan satu sikap etis, moral, iman yang justru sangat membedakan kita dari mereka. Itu, Frater ya. Oke. Wih, menarik sekali ya, Frater, apa yang telah disampaikan tadi itu menjadi pembeda. Benar sekali, Frater. Oke. Lalu poin yang kedua itu apa, Frater? Saya Oh sangat iya, penasaran ini. Oh ya, tadi saya akan katakan yang ada poin yang kedua ya. Jadi poin yang kedua itu, Frater, Yesus memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang memutuskan mata rantai kejahatan. Dalam hal ini balas dendam. Tadi itu kan dalam bacaan itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan simbol yang sangat nyata dari pembalasan dendam ya. Iya, benar Nah, sekali. justru, Frater, tepat pada itu Yesus mau agar kita menjadi mata rantai, memutuskan mata rantai kejahatan. Saya bisa beri contoh lagi ya, Frater. Iya. Misalnya ini, Frater mencungkil mata saya, lalu saya bergantian mencungkil mata Frater, dan itu berlangsung terus menerus. Padahal mata kita kan cuma 4 kan. Iya. Berarti kalau kita saling terus menerus mata kita habis dong. Oke. Benar sekali, Frater. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus pada bagian ini sangat masuk akal ya. Ya, justru itu, Frater. Yesus mau agar kita menjadi pemutus mata rantai kejahatan yang tidak pernah berujung ini. Benar-benar bayangkan kalau saja dari dulu ini hukum ini misalnya dilaksanakan, seseorang mencukil mata orang lain,
kemudian orang lain mencungkil mata orang lain juga. Sampai hari ini tidak ada mata dong. Sampai hari ini berarti setiap orang yang tidak memiliki mata. Ya. Benar sekali, Frater. Nah, justru itu Yesus mau agar kita menjadi orang-orang yang memutuskan mata rantai kejahatan. Kalau seorang menampar pipi kiri lalu kita tidak balas menampar pipinya, tapi justru kita masih bersedia untuk memberikan pipi kanan, justru itu menjadi satu pengampunan yang luar biasa, bahwa kita tidak mau balas dendam tetapi justru kita mengampuni. Ini justru yang mau ditekankan Yesus, bahwa kita dipanggil untuk memutuskan mata rantai kejahatan. Dalam artian ini adalah balas dendam. Itu, Frater. Menarik sekali. Saya sangat tersentuh apa yang telah dibagikan oleh Frater pada hari ini, yakni pertama sebagai orang yang sebagai pembeda, ya, benar, dan yang kedua menjadi orang-orang yang bisa memutus mata rantai kejahatan. Dalam hal ini adalah balas dendam. Benar. Menarik sekali. Menurut saya dengan teman-teman Skolastika Claretian ini sangat tersentuh ya dengan poin-poin yang telah dibagikan oleh Frater pada hari ini. Baik, Frater, selain 2 poin di atas tadi, apakah Frater mempunyai hal lain yang ingin dibagikan untuk kami semua pada hari ini? Oh ya, benar sekali, Frater. Syukur saya tidak lupa ya Frater mengingatkan saya. Karena secara keseluruhan saya memaknai bacaan tadi itu seperti sebagai satu ungkapan untuk jangan balas dendam. Karena itu saya mengajak Frater dan juga teman-teman Skolastika Claretian semua, agar barangkali kita yang masih mempunyai perasaan dendam atau mengingat sesama-sama kita yang juga mempunyai perasaan dendam, saya harap setelah mendengarkan renungan ini dan juga sabdaan firman Tuhan, kita semua mau untuk mencairkan sikap dendam itu dengan minta bantuan kepada Tuhan Yesus sendiri yang sebenarnya telah mengajarkan sikap yang sangat mulia ini. Itu saja, Frater. Terima kasih. Menarik sekali poin yang terakhir ini. Jadi kalau saya simpulkan itu, kita harus berani menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain. Benar sekali, Frater. Ya. Sahabat Skolastika Claretian yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan refleksi yang baru saja disampaikan oleh Frater Fendi yang sangat menarik pada hari ini. Harapannya kita bisa melaksanakan apa yang dibagikan oleh Frater Fendi pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Skolastika Claretian yang dikasihi Tuhan, demikian saja permenungan kita pada hari ini. Salam, berjumpa lagi di program Permen Sami edisi berikutnya. Frater Fendi, permen apa yang paling manis? Permen Sami. Salam Permen Sami. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu di dalam permenungan kami pada hari ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberkati kami di dalam hidup kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.